Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan hidup oleh Allah, sehingga insyaallah hari ini kita memasuki Ramadan hari yang ke-25. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Tidak terasa hari demi hari telah kita lalui, telah kita jalani, dan insyaallah kita isi Ramadan ini dengan penuh ibadah, dengan penuh hikmat untuk mencapai derajat muttaqin yang insyaallah akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memberikan tanda 4 kesengsaraan dan 4 kebahagiaan dalam sebuah hadis beliau. Alamatus saqawati arba'atun nisyanu dunubil ma'diyati wa hiya indallahi mahfudatun wa dzikrul hasanati madiyah wa la yadri aqabilat am ruddat wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila man dunahu fid din. Yaqulu Allahu aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Walamatu sa'adati arba'atun dzikru dzunubil madiyah wa nisyanul hasanat wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadruhu ila man fawqahu fid din wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Tanda kesengsaraan itu ada 4 dan tanda kebahagiaan itu ada 4. Dalam hadis ini yang disebutkan lebih dahulu adalah tanda kesengsaraan. Berarti 4 yang disebutkan di awal itu diharapkan untuk menjadi perhatian lebih bagi kita. Alamatu saqawati arba'atun, tanda kesengsaraan itu ada 4, yaitu nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Yang pertama adalah melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa sesat.
padahal dosa-dosa tersebut tetap tercatat di sisi Allah. Menjadi fitrah kita. Biasanya nek adewe niku kon ngeling-eling dosane adewe itu lebih susah daripada menyebutkan amal ibadah yang kita kerjakan. Satu hari yang lalu saja kira-kira adewe menyebutkan 10 dosa yang kita lakukan pada satu hari yang lalu dibandingkan dengan menyebutkan amal kebaikan yang kita kerjakan pada satu hari yang lalu. Itu lebih mudah menyebutkan, ngitung-ngitung pahalanya yang kita lakukan pada hari yang lalu. Padahal dosa kalau sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan, sampai kapanpun akan tercatat di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqabilat amruddat. Mengenang kebaikan masa lalu padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan tersebut diterima ataukah ditolak. Dan itu ADW menyebutkan kebaikan kita yang lalu itu lebih mudah, padahal kita tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak, atau ditolak. Apalagi seperti kita ketahui di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala, maka dengan gampangnya kita pasti akan bisa menghitung-hitung, wah aku wingi ketoke tanggal selikur kae entuk tanggal selikur yang salah apa? Lailatul Qadar. Karena menurut para ulama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, khususnya pada hari-hari pada malam-malam yang ganjil, itu turun Lailatul Qadar. Maka kita akan hitung-hitung, wah berarti umurku 83 tahun wis entuk pahala. Padahal kita tidak tahu apakah amal kebaikan kita diterima di sisi Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa nadruhu ila man qaumahu fid dunya. Wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga adalah selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan dunia. Biasanya nek dhewe niku nek ngertos nika langkung ganteng, nika langkung sugih, niku ade kepengin. Padahal ini untuk urusan dunia. Ganteng, cantik, sugih itu ada akhirnya. Kemudian yang keempat, wa nadruhu ila man dunahu fiddin. Yaqulu Allahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Yang keempat adalah
selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan agama. Sebaliknya, kalau kita melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang amal ibadah yang banyak, ini justru kita tidak tertarik. Tetapi kita lebih banyak melihat, menggunjingkan, membicarakan saudara-saudara kita yang seiman, yang menurut kita ini amalnya lebih sedikit daripada kita. Satu contoh, wong kae payah poso-poso kok udut ana tengah dalan kok ora isin. Tetapi kita tidak kepingin, tidak ingin meniru orang-orang yang dalam satu bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Kita memandang bahwa iya wae wong kae wong pinter kiai ya mestine khatam Quran bolak-balik, tanpa ada kemauan kita untuk meniru niki. Kemudian 4 tanda kebahagiaan, wa alamatu sa'adati arba'atun dzikru dzunubil madiyah. Yang pertama, mengingat dosa-dosa masa lalu dengan penyesalan dan permohonan ampun. Seperti kita ketahui bahwa sahabat Umar bin Khattab pada masa mudanya sebelum masuk Islam, beliau ini adalah orang yang keras, suka mabuk, suka merampas hak orang lain, bahkan mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Seperti halnya kebiasaan orang jahiliyah yang merasa malu apabila mempunyai anak perempuan. Sewaktu-waktu Umar bin Khattab ini setelah mengerjakan sholat, beliau tiba-tiba menangis. Kemudian tiba-tiba tertawa. Maka para sahabat yang lain bertanya-tanya, wah, ini apa yang terjadi dengan Amirul Mukminin? Bahkan di tengah-tengah beliau mengerjakan, beliau menjadi khatib Jumat, tiba-tiba beliau memandang ke arah yang jauh, kemudian berseru, "Hai Syariah, wahai pasukanku, bukit itu, bukit itu, bukit itu." Maka gegerlah umat muslim, wah, Amirul Mukminin benar-benar sudah gila. Datang mriki kinten-kinten apa yang terjadi? Kalau di tengah-tengah sholat Jumat kemudian khatib melakukan sesuatu yang bukan menjadi khutbahnya. Maka ada sahabat yang lain yang kemudian bertanya, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau akhir-akhir ini setelah sholat
engkau sering menangis. Kemudian tidak lama kemudian engkau tertawa. Maka dijawablah oleh Umar bin Khattab, aku menangis karena aku teringat dosa-dosaku yang lampau. Aku teringat aku pernah mengubur anak perempuan. Kalau di riwayat yang lain, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa membuatku menangis dan tertawa? Maka Umar bin Khattab menunjukkan jari, saya ya Rasulullah. Saya selalu menangis apabila saya mengingat anak perempuan saya, anak yang sedang lucu-lucunya saya bawa ke sebuah gurun, kemudian saya gali tanahnya. Pada saat pakaianku kotor, anak perempuanku itu membersihkan pakaianku. Kemudian setelah cukup dalam lubangnya, saya campakkan anakku ke dalamnya dan saya kubur hidup-hidup. Maka berlinanglah air mata Rasulullah. Kemudian tadi ada sahabat yang bertanya, lah terus kenapa kamu juga sering tertawa? Saya teringat dulu kebiasaan saya pada masa jahiliyah. Saya sering membuat berhala dari gandum. Kemudian saya sembah-sembah. Pada tiba saatnya saat paceklik, maka saya makan dari kepalanya, tak masak, tak makan dari tangannya sampai habis. Maka pada riwayat yang lain, Rasulullah ini juga tertawa terbahak mengingat kejahiliannya. Kemudian sahabat yang tadi juga bertanya, lalu mengapa pada saat engkau sholat Jumat, engkau menjadi seorang khatib, tiba-tiba engkau meneriakkan, hei syariah, hai pasukanku, bukit itu, bukit itu, bukit itu. Kemudian dijawab, pada saat aku khutbah kulihat pasukan yang kukirim beberapa pekan yang lalu ini sedang dikepung oleh musuh dari berbagai penjuru. Kemudian saya lihat ada sebuah bukit di belakangnya. Maka kemudian saya teriakkan, hai pasukanku, bukit itu, bukit itu, bukit itu. Maksudnya adalah pasukan ini agar menyelamatkan diri ke bukit yang ada di belakangnya. Sahabat yang bertanya ini masih belum percaya apakah Umar ini benar-benar mengatakan hal yang sebenarnya atau tidak. Kemudian beberapa hari kemudian, pasukan yang dikirim oleh Umar ini pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian diceritakan oleh panglimanya bahwa dia telah melalui sebuah pertempuran yang dahsyat. Dia dikepung oleh musuh dari berbagai penjuru. Kemudian secara gaib mendengar, wahai pasukanku, wahai syariah, wahai pasukanku, bukit itu, bukit itu, bukit itu. Kami mendengar dengan jelas
bukit itu 3 kali, maka kami kemudian menyelamatkan diri ke bukit itu, sehingga kami bisa menghadapi musuh dengan lebih jelas dan lebih tenang, sehingga akhirnya pulang membawa kemenangan. Sehingga kemudian baru terbukalah pikiran umat muslimin pada waktu itu bahwa Umar bin Khattab ini mampu melihat sesuatu yang tidak bisa diindra oleh yang lain. Tanda kebahagiaan yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan masa lalu dan menganggapnya seakan-akan tidak pernah dilakukannya, seolah kebaikan itu tidak pernah terjadi karena penuh celah. Jadi di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu maghfirahnya, membuka pintu rahmatnya yang selebar-lebarnya untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang mau berpuasa dan mengisi amal ibadah di bulan ini. Maka kita harus berperilaku roja, kita penuh harap semoga semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengingat saya kemarin malam 21 mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia saya selama 83 tahun sudah penuh dengan amal ibadah. Jangan hanya berharap bahwa seluruh dosa kita telah dihapus sebagaimana hadis Rasulullah, "Ang shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Aku wis poso tenanan, sehingga dosa-dosa saya yang lampau ini semua sudah dihapus. Padahal kita tidak tahu apakah amalan kita selama bulan Ramadan ini benar-benar tulus dan insya Allah diterima oleh Allah. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Mangke nek pun bodoh, maka kita lupakan bahwa kita sudah insya Allah mendapatkan pahala yang banyak selama bulan Ramadan. Kenapa? Nek dhewe ngitung-ngitung pahalanya dhewe. Seperti halnya ngeten nggih. Ada yang ulama yang mengatakan bahwa yang menghatamkan Al-Quran, maka Allah sediakan sebuah pohon nanti di surga. Rata-rata EDW ngatampi Quran nggih, baik secara berjamaah maupun sendiri. Nek niki diiling-iling terus, wah sesuk aku entuk pohon di surga, ada entuk wit ning swarga. Makin akan menjadikan kita malas untuk beribadah di masa yang akan datang. Berarti menggih nek pun bar bodo nggih pun orang sah dieling-eling. Sing dieling-eling napa nih? Kira-kira aku iki pada saat poso kurang kuning ndi? Dan yakin insyaallah dhewe nek kon ngitung-ngitung ngoten niku, kon ngitung pahalane karo kon ngitung
kekurangan nih, pasti kita akan dengan gampang menyebutkan pahalanya. Nih, maka ini menjadi motivasi buat kita. Ramadan yang masih tersisa ini kita isi dengan amalan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan segala ketulusan, tanpa jadi di dalam menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ihtisaban itu berarti tekad yang kuat, yakni seseorang berpuasa atas dasar kecintaannya pada pahala yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Berarti apa? Kita berpuasa ini karena mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah. Tapi nek empon rasa dieling-eling terus. Kita hanya berdoa semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Allahumma taqabbal siyamana dan seterusnya. Niku. Nek pun maka kita buka kesempatan yang lain untuk beribadah yang lain. Tanda yang keempat adalah, yang ketiga adalah wa nadruhu ila ma fawqahu fiddin. Selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan agama, lalu mengikutinya. Nah, ini juga penting. Kita bisa berhitung-hitung siapakah saudara-saudara kita yang lebih baik amal ibadahnya dibanding kita. Nembon kita berusaha mengikutinya. Niko Om Agub selama bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali misalkan, malah muncul aku kok ming pisan, napa malah aku kok durung tahu ngatamke Quran. Maka ini menjadi motivasi kita. Kalau dalam urusan agama kita harus melihat orang yang di atas kita. Tanda yang keempat adalah wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan dunia, lalu ia bersyukur. Dados nek dhewe memandang orang-orang yang berada di bawah kita, ini tentu saja dalam urusan dunia, tentu saja ini akan menambah rasa syukur kita. Kae kok arep mangan ping 3 sedina wae kangelan. Alhamdulillah aku iso ping 3, kadang malah iso ping 7. Kadang-kadang pangananku malah turun. Kae nyambut gawe ini rekoso, tapi cukup. Alhamdulillah aku iso diparingi rezeki, iso kanggo nyekolahke mulyahke anakku. Maka akan menambah rasa syukur. Sebaliknya, kalau kita memandang orang yang berada di atas kita dalam urusan dunia, maka sing wonten ngresula. Kemudian yang lebih parah adalah kita bisa jadi akan mencaci Allah. Allah kira adil. Wong nggawe manungsa digawe urip kabeh, kae sugih aku kok ora.
ai pinter aku kok ora. Maka tidak hanya tidak bersyukur, bisa jadi menjadi kufur. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga 4 tanda kesengsaraan dan kebahagiaan ini bisa menjadi motivasi kita dalam menjalani hidup ini, bahwa segala sesuatu tentang kebaikan ini bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilupakan bagi kita sendiri. Biasanya yang akan mengenang siapa? Orang lain. Tetapi semua dosa-dosa di masa yang lalu ini harus selalu kita kenang dan menjadi penyesalan buat kita. Kemudian dalam urusan dunia, maka kita harus melihat orang yang berada di bawah kita. Namun dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, kita harus memandang orang-orang yang berada di atas kita, sehingga menjadi motivasi bagi kita agar kehidupan kita di akhirat kelak insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga ini menjadi pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amah wa yu'abbi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil alimi wa 'azimi istanik. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.